warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalu al-barakat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu balagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah hatta atana al-yaqin lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Sungguh mulai dari kemarin sampai dengan subuh ini kita masih diguyur dengan hujan. Jangan salahkan hujan pada saat kita tidak mau melangkahkan kaki kita ke tempat ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan banyak di antara orang-orang pada saat mereka bisa melakukan kegiatan yang mereka lakukan di setiap paginya, mereka melakukannya dengan sukacita. Saya ingin memberikan sebuah gambaran. Pada saat kemarin di Bali, saya memperhatikan bule-bule itu paling senang. Mereka itu kalau pagi itu melakukan exercise. Terbayang bagi saya, itu adalah perbuatan yang memang dilakukan dengan sukacita, dengan senang, dengan bangga. Kenapa? Karena mereka bisa melihat langsung resultnya, bisa menikmati langsung hasilnya, kebugarannya bisa dirasakan. Nah, hari ini Allah berikan nikmat seperti itu kepada kita. Kita bisa meluangkan waktu, katakanlah tadi mulai dari jam 4, bisa memuji Allah dan bisa melangkahkan kaki kita ke tempat ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada sebuah target yang memang sangat mahal, yaitu surga. Surga itu jauh lebih mahal, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Tidak ada bandingannya dengan kesehatan, dengan badan yang kekar, sebagaimana orang-orang non muslim melakukan aktivitas setiap pagi, tetapi hanya untuk kehidupan di dunia mereka, bukan untuk kehidupan di akhirat. Bayangkan lelah kita pada saat kita memuji Allah mulai dari sepertiga malam, dan pada saat kita duduk di sini sambil terkantuk-kantuk, mungkin ada yang menonton Piala Dunia semalam. Ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa yang masih Allah berikan kepada kita. Maka oleh sebab itu senantiasalah pergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan selalu dengan kesalehan-kesalehan. Maka di dalam mukadimah saya mengatakan Allahumma alhamdulillahi binikmatihi tatimmus salihat, sehingga kita bisa melaksanakan, menunaikan berbagai macam kesalehan. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan kepada kita. Dan kita sangat beruntung lahir dalam keadaan Islam tanpa harus mencari Islam tersebut, dan kita diberikan petunjuk yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan pernah bisa mengetahui ilmu ini tanpa ada para ulama yang menyampaikan kepada kita. Enggak akan mungkin seorang damanhur itu bisa mengetahui langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi memerlukan kepada ulama yang menyampaikan apa saja yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Inilah nikmatnya kita hidup dalam keadaan Islam, sehingga kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Agar apa? Agar kita bisa menanamkan kecintaan tersebut di dalam jiwa kita, sehingga tidak terasa berat pada saat kita melihat dan mengetahui amalan-amalan yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah, maka kita akan melaksanakannya dengan senang hati, dengan penuh rasa cinta. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas beberapa ayat tentang bagaimana kehidupan pada saat seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka. Mereka itu akan dimasukkan ke dalam api yang sangat dahsyat, dan kehidupan mereka di sana, siksaannya itu tidak hidup dan tidak mati. Ini adalah bentuk siksaan di dalam neraka. Allah berfirman di dalam surat Al-A'la ayat 9 sampai dengan ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir innan nafa'atidz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Sadaqallahul azim. Surat Al-A'la merupakan salah satu surat yang dibacakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Aidain, pada hari Aid, hari raya, itu disunnatkan membaca surat Al-A'la. Ini yang diberikan contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Rasul membacakan surat ini pada hari Jumat. Menurut riwayat Ibunda Aisyah, surat Al-A'la juga dibacakan pada saat kita melakukan salat witir. Ada beberapa momen tersebut adalah perintah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pada saat Rasul melakukan hal tersebut, maka itu merupakan sebuah bukti kita mengikutinya dengan melaksanakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasul suka membaca surat Al-A'la di hari raya, kedua hari raya, di hari Jumat dan di saat witir. Ini merupakan momen Rasulullah SAW membaca surat ini. Di ayat 9 Allah menjelaskan kepada kita, fadzakir innan nafa'atidz dzikra, maka berikanlah peringatan kepada manusia, sesungguhnya zikir tersebut, peringatan tersebut akan bermanfaat kepadanya. Tausiah di subuh yang berbahagia ini merupakan bagian daripada tazkirah, bagian dari pemberian peringatan kepada kita semua, baik kepada saya dan kepada jemaah semuanya. Peringatan tersebut bukan hanya berlaku kepada jemaah, sebagaimana yang sering kita dengarkan. Para ustadz sering memberikan nasihat kepada jemaah, menganjurkan kepada jemaah untuk bersedekah banyak-banyak, tapi giliran sedekah jarang sekali yang dilakukan oleh ustadz. Didengar oleh anaknya pada saat pada saat ayahnya memberikan tausiah, bersedekahlah dengan sedekah yang baik, dengan sedekah yang kalian cintai. Pulang anaknya, dilihatnya ayahnya seorang ustadz punya seekor kambing yang paling disayangnya, langsung diambil aksi oleh anaknya, disedekahkan kambing tersebut oleh anaknya. Pas pulang ayah dilihatnya, nggak ada lagi kambing kesukaan ayahnya. Ditanya sama anak, kemana anak kambingnya? Sudah saya sedekahkan ya, sebagaimana tadi isi tausiah. Apa dijawab sama ustaz? Itu untuk jamaah, bukan untuk kita. Jangan sampai tazkirah itu hanya berlaku untuk orang lain, akan tetapi tazkirah tersebut berlaku juga kepada kita yang menyampaikannya. Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib juz 31 mulai dari halaman 130 sampai dengan 134, beliau mengatakan, annahu alaihi salam kana mab'utsan
ilal kull, bahwasanya Rasulullah SAW merupakan utusan kepada semua umat. Nabi Muhammad itu bukan hanya diutus untuk orang Arab, sebagaimana sebagian orang-orang Indonesia mengatakan bahwasanya ajaran Islam itu hanya untuk orang Arab. Salah. Maka kita harus bersyukur hari ini kalau seandainya tidak ada orang Arab, tidak ada risalah ini. Kalau seandainya tidak ada orang Arab, maka risalah ini tidak akan pernah sampai ke Aceh, tidak akan pernah sampai ke Nusantara ini. Karena orang Arab lah ajaran agama Allah ini sampai ke negeri kita, sehingga Aceh dikenal dengan Serambi Mekah, miniaturnya Mekah. Dari sinilah Islam berkembang ke seluruh Nusantara. Fayajibu alaihi ay yudzakkirahum sawa'un nafa'atuhum adz-dzikra aw lam tanfa'uhum. Baik peringatan tersebut memberikan manfaat kepada mereka atau tidak sama sekali. Semalam merupakan perhelatan terakhir final Piala Dunia. Apapun ceritanya, Qatar telah berhasil mendakwahkan Islam ini kepada seluruh umat manusia. Bayangkan jalan-jalan di Qatar itu, setiap pertandingan usai orang-orang muslim memberikan hadiah makanan kepada seluruh pengunjung, sehingga mereka mengetahui, oh ternyata Islam itu seperti ini, bukan seperti yang digambarkan di internet. Islam itu adalah teroris, Islam itu adalah agama yang penuh dengan kekejaman. Maka tugas kita itu adalah menyampaikan tazkirah. Tazkirah tersebut kita sampaikan kepada diri kita, agar apa? Agar kita tidak jauh dari Allah dan Rasul. Tazkirah tersebut kita sampaikan kepada orang-orang yang kita cintai. Sampaikan kepada suaminya, kepada istrinya, kepada ayahnya, kepada ibunya. Ada di antara mereka yang belum mendapatkan hidayah Allah. Ada di antara mereka yang memang belum terketuk pintu hatinya. Maka ini adalah tugas kita untuk menyampaikan, baik penyampaian itu bermanfaat pada saat itu atau mungkin tidak bermanfaat. Hari ini berapa banyak di antara manusia yang sangat membenci anak-anak muda yang menonton Piala Dunia tersebut. Jangan pernah membenci mereka, akan tetapi pintakan kepada Allah supaya mereka diberikan hidayah oleh Allah. Karena betapa banyak dulunya dia itu adalah katakanlah seorang penonton bola. Akan tetapi pada saat Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut, maka sungguh banyak manfaat yang akan bisa diterima oleh orang yang lain. Saya terharu dengan salah satu kisah pada saat kemarin kita mengikuti pertandingan Pora di Sigli. Bertemu dengan salah seorang teman yang sama sekali memang tidak pernah terencanakan. Beliau mengatakan, Ustadz, bagaimana caranya supaya saya bisa mempertemukan salah seorang anak kelas 4 SD. Ini kita cerita hidayah tadi. Anak kelas 4 SD kepingin masuk Islam bersama UAS, bersama Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad yang akan mensyahadakannya. Saya bilang gampang, insya Allah. Saya langsung WA Ustadz Abdul Somad, saya mintakan waktu, dan beliau mengatakan atur terus supaya ini bisa terlaksana. Anak kelas 4 SD terketuk pintu hatinya untuk masuk Islam, ingin syahadah, ingin masuk Islam dengan UAS yang mensyahadakan. Dan setelah terjadi pembicaraan, ternyata ibunya juga berkeinginan untuk masuk Islam. Dan ibunya punya nazar masuk Islam di Masjid Gio. Saya bilang, kalau di Masjid Gio, nazar orang yang belum masuk Islam itu tidak wajib dipenuhi. Alangkah lebih baik kalau memang ada kesempatan, kenapa tidak bersamaan langsung? Mana tahu umur kita tidak panjang, pas kita mau pergi ke Masjid Gio sudah meninggal gitu orang tersebut. Maka lebih baik secepatnya, saya bilang. Maka ini adalah hidayah. Kita tidak bisa mereka-reka kapan, di mana, siapa yang bisa memberikan hidayah kepada orang.
Maka tugas kita adalah akan selalu untuk menyampaikan peringatan tersebut. Fal muraddu min at-ta'liqihi 'ala syarh fi qawlihi inna nafa'at adh-dhikra al-jawab anna al-mu'allaq bi inna 'ala syai'in la yalzimu an yakuna 'adaman 'inda 'adami syai'in zalik. Enggak mesti kalau jika sesuatu itu tidak ada dia tidak akan terwujud. Ini makna dari digantungkannya kata-kata ta'liq inna nafa'atiz dzikra. Enggak mesti. Terkadang seperti yang kita katakan tadi, ada orang yang tiba-tiba terketuk pintu hatinya, dia kepingin masuk Islam tanpa ada angin, tanpa ada apapun. Banyak cerita mu'allaf pada saat mereka masuk Islam itu tanpa ada alasan apapun. Ada juga yang karena melihat orang pergi ke masjid, ada juga dikarenakan dimimpikan, ada juga dikarenakan punya teman yang baik. Bisa jadi apapun kondisinya. Saya dzakkaru man yakhsha, dan orang-orang yang mengingat itu akan rada rasa takut di dalam jiwanya. Kenapa rasa takut tersebut? Alladzina yakhsha huwa alladzina kanu alladzi yakhsha huwa alladzi yakunu 'arifan billah. Orang-orang yang takut itu adalah orang-orang yang mengetahui tentang Allah, wa 'arifan bi kamali, dan mengetahui tentang kesempurnaannya, qudratihi wa ilmihi wa hikmatihi, tentang kekuasaan Allah, kemampuan Allah, ilmu Allah dan hikmahnya. Wa dzalika yaqtadi kaunuhu qati'an bi sihhatil ma'an. Lidzalika qala ta'ala innama yakhshallahu min 'ibadihi al-ulama. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Fatir ayat 28, bahwasanya orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang takut terhadap Allah itu adalah orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Betapa banyak para saintis pada saat mereka mengkaji tentang Islam, mereka mengetahui bahwasanya alam ini tidak mungkin seperti ini jika tidak ada yang menciptakannya. Tidak mungkin manusia ini bisa sesempurna ini kalau seandainya tidak diciptakan oleh yang maha kuasa. Bayangkan, seorang bayi itu bisa mengetahui kapan dia lapar dan kapan dia kenyang, kapan dia harus berhenti untuk mengkonsumsi makanan dan minuman pada saat dia sedang berada di dalam perut ibunya. Siapa yang mengatur seorang bayi yang berada di dalam janin, dalam rahim ibunya, sehingga apa? Pada saat seorang ibu berlebihan mengkonsumsi makanan, maka seorang ibu tersebut akan kelebihan berat badan. Tidak pernah bayi tersebut kelebihan berat badan. Tiba-tiba ada seorang bayi di dalam rahim ibu, dikarenakan ibunya congok sekali, berat badannya sampai dengan 15 kilo. Enggak ada. Semua bayi itu dengan lahir dengan ukuran yang sama, dengan berat yang memang tidak akan pernah melebihi daripada ukurannya. Mau secongok apapun ibu, maka bayi itu adalah ada yang mengatur makanannya di dalam rahim. Siapa yang mengatur? Allah. Kalau seandainya seorang manusia itu sudah patuh kepada Rabbnya mulai dari dalam rahim, kenapa pada saat mereka hidup di atas dunia ini tidak mau hidup dengan tatanan kehidupan yang diatur oleh Allah? Ini adalah sebuah pertanyaan kepada kita semuanya. Dan rasa takut itu tidak akan pernah ada kalau seandainya kita tidak pernah menghadirkan keimanan kepada hal yang gaib. Ya. Bahwasanya orang-orang yang takut itu adalah orang-orang yang mengetahui tentang gaib. Gaib itu seperti apa? Tentang kehidupan setelah kematian kita. Satu-satunya yang pasti kehidupan di dunia ini adalah kematian. Dan bagaimana kehidupan setelah kematian itu adalah hal yang gaib. Tidak pernah kita melihat. Kita tidak pernah melihat malaikat. Kita tidak pernah melihat Injil, Taurat, Zabur. Akan tetapi kita beriman. Kita tidak pernah melihat Allah, akan tetapi kita beriman
Dikarenakan apa? Dikarenakan semua ciptaan Allah ini menjadi bukti kepada kita bahwasanya Allah itu adalah ada. Fakaifa samma Allah Ta'ala dzalika bitazkirah? Kenapa Allah menyebutkan dengan tazkirah? Wa jawabuhu anna liquwwatid dalail, dan jawabnya dikarenakan kuatnya dalil-dalil, wa dhuhuriha, dan penampakannya, ka'anna dzalikal ilma kana khalisan, bahwasanya ilmu tersebut terpampang begitu jelasnya. Thumma innahu zala bisababit taqlid wal 'inad, kemudian dia itu hilang dikarenakan adanya fanatisme. Apa yang membuat seseorang itu tidak mau merebut hidayah Allah? Dikarenakan dia fanatik terhadap apa yang dia ketahui selama ini. Ada orang yang sebagian tidak mau belajar sama ustadz lain, ya, dikarenakan dia hanya percaya sama ustadznya. Sewaktu kita tanya siapa ustadznya, TV pula. Bayangkan, yang menjadi ustadz adalah TV. Ini adalah sebuah kekeliruan di dalam belajar ilmu. Ilmu itu harus belajar sesuai dengan sanadnya. Kenapa? Karena ilmu itu harus ada syekhnya. Wasyaitan liman lahu kana syekh. Dan syaitan bagi siapa yang tidak punya syekh, ya, siapa yang tidak mempunyai guru, maka gurunya itu adalah syaitan. Ini yang paling bahaya. Maka kita belajar sesuai dengan sanad keilmuan. Alladzi yaslan naral kubra. Nazalat hadhihi al-ayah fil Walid. Ayat ini turun kepada Walid, Utaibah dan Ubay. Wa anta ta'lam anna al-ibrata bi umumil lafz, bahwasanya ibarat ini berlaku untuk semua lafaz. Tidak mesti ayat ini berlaku untuk mereka-mereka yang disebutkan. Akan tetapi ayat ini juga akan berlaku kepada siapapun yang tidak mau mematuhi sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Narul kubra ini bukan hanya berlaku kepada Walid Al-Mughirah ataupun Utaibah ataupun Ubay. Akan tetapi narul kubra ini berlaku kepada semua yang melanggar terhadap apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La bi khusus sabab la sima wa qad bayyana sihhatu hadha tartib bil burhanil aql, sebagaimana telah dijelaskan tentang penjelasan ayat ini secara logika. Qala al-Hasan al-kubra naru jahannam. Narul kubra itu adalah neraka jahannam. Was-sughra narud dunya, dan api yang kecil itu adalah api di dunia. Anna fil akhirah niran, bahwasanya di neraka tersebut, bahwasanya di hari akhirat itu terdapat api. Wa darakatin mutafassilat kama anna fid dunya dzunuban wa ma'asi mutafaddilah, bahwasanya ada peringkat-peringkatnya api nanti di hari akhirat, sebagaimana kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia itu juga mempunyai peringkat-peringkatnya. Saya sering memberikan contoh, kalau seandainya bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, maka dosanya itu dibakar dengan api neraka sebesar api piti arun misalnya. Ya, itu dosa bersentuhan. Ini logikanya. Namun kalau seandainya dosa seseorang itu dia melakukan zina, ya, maka apinya itu mungkin sebesar Indonesia. Peringkat-peringkat inilah yang ingin dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya api neraka itu mempunyai kualitas dan peringkat-peringkatnya masing-masing sesuai dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia di dunia. An-nar al-kubra hiya narus sufla wa hiya tusibul kuffar ala ma qala ta'ala, bahwasanya yang dimaksud dengan narul kubra itu adalah orang-orang yang mendapatkan api neraka, yaitu adalah orang-orang kafir, sebagaimana firman Allah, maqalahu ta'ala innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, bahwasanya api narul kubra itu adalah tempat yang paling bawah
dari siksaan api neraka, dan ini ditempati oleh orang-orang munafik, ya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kemudian Allah berfirman, "Tsumma la yamutu fiha wa la yahya." Mereka itu tidak hidup dan tidak mati. Bagaimana penjelasannya? Siksaannya ini sungguh luar biasa. La yamutuna fayastarihun. Ya. La yamutun, bahwasanya mereka itu tidak bisa mati dan tidak bisa beristirahat. Wala yahya hayatan tanfa'. Dan mereka itu tidak juga bisa hidup sehingga memberikan kehidupan tersebut kepada kemanfaatan. Hidup mereka di dalam api neraka itu tidak ada manfaatnya. Begitu juga mati mereka itu tidak bisa beristirahat. Seharusnya seseorang pada saat dia mati, maka dia itu adalah istirahatnya. Pada saat dia hidup, maka dia hidup akan memberikan manfaat kepada orang lain. Ini kuncinya. Pada saat Al-Quran mengatakan "Tsumma la yamutu fiha wa la yahya", maka ini harus terrefleksikan ke dalam jiwa kita. Harus mempunyai sebuah tekad di dalam diri kita. Kalau saya hidup, maka saya akan memberikan manfaat kepada orang lain. Dan kalau seandainya nanti saya mati, maka itu akan merupakan sebuah peristirahatan kepada saya. Ada sebagian orang pada saat dia mati, orang semuanya rileks dengan kematiannya. Coba bayangkan bagaimana dahsyatnya orang tersebut. Begitu dia mati, udah mulai aman. Tidur malam pun orang sudah mulai tenang. Kenapa? Nggak ada lagi pencurian. Nah, begitu dia mati, tidak ada lagi orang-orang yang susah di kampungnya. Ini yang paling bahaya. Paling bahaya pada saat seseorang itu hidup membuat orang susah, dan pada saat dia mati membuat orang bahagia. Inna nafsa ahadihim fin nari tasiru fi halqihi fala takhruju fayamutu wala tarji'u ila mawdhi'iha minal jismi fayahya. Bahwasanya seseorang itu disiksa di dalam api neraka, mereka itu tidak bisa keluar dari neraka. Mereka itu akan terus-terusan disiksa, hidup lagi, dimatikan lagi, hidup lagi sampai mati lagi, disiksa lagi sampai mati, seperti itu. Innama qila thumma inna li hadhihi al-halah afdha wa a'zam man shalla fa huwa mutarakhin anhu min maratib syiddah. Kenapa dipakai kata-kata thumma? Ini untuk menunjukkan bahwasanya kegiatan, perbuatan, kondisi ini merupakan kondisi yang memang dahsyat sekali. Karena ini adalah rangkaian. Setiap kata-kata thumma itu berurut rangkaiannya. Dibangkitkan, disiksa, diazab, itu adalah rangkaian yang tidak akan pernah terputus, tidak ada jedanya. Maka pada saat hari ini Allah masih memberikan kepada kita umur panjang. Jangan sampai kita terlibat hal-hal seperti ini yang sudah digambarkan di dalam Al-Quran. Begitulah Allah sayangnya kepada kita. Allah memperingati kita dengan ayat-ayatnya supaya apa? Supaya ada rasa takut di dalam jiwa kita, supaya rasa cinta kita kepada Allah dan kepada Rasul jauh lebih besar. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jamaah semuanya, sehingga bisa meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.